Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube kami Rinrin dan Ranran. Kali ini saya akan membuat pick up file dengan tema kondisi keuanganmu dan kesempatan untukmu untuk 14 hari ke depan. Jadi, jika kalian melihat video ini di bulan yang lain selain bulan ini, tetap meresonate karena ini timeless. Silakan kalian tetap menonton saja, semoga bisa membantu kalian. Di sini sudah ada 3 file, ya sudah di shuffling biar cepat ringkas waktunya. File yang pertama ada penghapus kucing, yang kedua ada panda, yang ketiga ada macan atau singa tutul apa ini ya, pokoknya ini singa bukan kucing. Seperti biasa, general reading yang saya baca, energi yang dominan masuk, energi kolektif, bisa reson semua, bisa tidak. Pilihlah sesuai intuisi kalian, sesuai hati kalian, dan dimana mata kalian tuh tertarik. Bisa kalian pause dulu video ini. Oke, kita akan mulai membaca file nomor 1. Hai kalian yang sudah memilih file nomor 1, penghapus kucing ya. Oke, kita akan baca kondisi keuangan kalian. Ini akan dibaca belakangan. Ini kita baca dulu. Yang pertama ada Four of Cups. Kondisi keuangan kalian di saat ini adalah kalian punya kekhawatiran, takut atau memiliki kekhawatiran bahwa keuangan kalian tidak bisa mencukupi kebutuhan kalian. Atau kalian memang sangat lagi berhemat agar tidak sampai harus meminjam kepada orang lain. Di sini kalian seperti merenung dan mempertimbangkan. Oke, kita buka kartu selanjutnya. Perwira koin. Di sini apa yang kalian usahakan untuk menjaga kestabilan kondisi keuangan kalian membuahkan hasil. Kalian masih bisa bergerak maju dengan optimis. Jadi kalau kalian mungkin sedang berhemat, ya kedepannya itu lebih baik lagi karena kalian tidak perlu meminjam uang dan kalian masih bisa bertahan untuk kehidupan kedepannya. Lalu di sini pembantu koin. Oke. Kalau kalian ingin membantu orang atau kalian butuh bantuan orang, mungkin kalian boleh melakukan itu jika kondisinya sangat urgen ya. Kalian butuh uang nih dan sangat butuh banget, silakan kalian cari bantuan. Jangan terlalu bertahan karena tidak mau minjem, diri kalian semakin kesusahan. Yang penting kalian punya itikat baik ketika meminjam itu dibayar. Ya, jangan sampai tidak. Jadi mintalah bantuan kepada orang terdekat kalian. Walaupun di sini kalau ada berhasil, mungkin ada beberapa takutnya agak kebablasan dalam berbelanja atau mengeluarkan pengeluaran ya. Di sini kalian diminta untuk mintalah bantuan jika kalian butuh. Kalau belum butuh, tidak apa-apa. Dan juga jika kalian ingin membantu orang lain, pastikan kondisi kalian stabil ya. Lalu kesempatan yang akan datang untuk memperbaiki keuangan kalian itu apa? Wah, ini keren banget. Kalian akan mendapatkan sebuah tawaran baru atau orderan dalam segi untuk makanan yang punya restoran, kedai, kafe, atau apapun. Dalam bidang pekerjaan bisnis pun mungkin kalian akan mendapatkan project baru ya. Karena di sini perwira piala
Mungkin kalau ketika kalian di sini sudah bisa meminjam uang untuk modal, kalian bisa maju dan kalian bisa mengembalikan uang yang kalian pinjam. Tapi balik lagi, ingat, pinjamlah sesuai kapasitas kalian mampu membayar kembali. Ya, di sini kesempatannya kalian bisa maju, bisa mendapatkan tawaran dari segi pekerjaan atau wirausaha, atau kalau mendapatkan order yang banyak. Oke, kita lihat kesempatan untuk kalian itu sebenarnya apa. Di sini kita akan baca lagi. Oke, high prices. Oke. Kamu akan mendapatkan tawaran yang memerlukan sebuah penilaian. Dalam artian ini mungkin mendapatkan proyek besar, tapi kalian harus bisa mempertimbangkan apakah kamu mampu untuk menerima proyek itu, apakah kamu mampu menyelesaikan proyek itu tepat waktu. Dan kalian tuh punya intuisi yang tajam ya, jadi kalau kalian merasa kalian mampu menyelesaikannya hingga akhir, silakan diambil. Lalu di sini ada kata apa lagi? Patch of fire. Oke. Ini sepertinya dalam tindakan ya. Kesempatan kalian itu adalah jangan mengabaikan intuisi apapun yang muncul di dalam hati kalian. Karena kalian akan lebih baik lagi kondisi kedepannya jika kalian bisa mengelola apa yang sudah kalian miliki. Misalnya kalian sudah memiliki uang dan kalian berusaha untuk berhemat agar kedepannya kalian tidak kesusahan, dan di sini kalian juga cukup mampu untuk hal itu ya. Dan jika kalian merasa butuh pinjaman untuk membuat sesuatu atau minimal untuk menambah usaha ya, misalnya kalian ada orderan tapi modalnya masih kurang ya, kalian boleh minjem dulu dengan catatan setelah mendapat keuntung tolong dikembalikan uangnya agar kalian tidak terjebak dengan hutang piutang terlalu lama. Soalnya di sini ada high prices dan patch of fire. Patch of fire ini adalah kalian akan merasa lebih leluasa, lebih bisa mengendalikan apa yang harus kalian kendalikan dalam diri kalian itu. Dalam kondisi pikiran kalian mungkin sedikit lelah ya. Di sini ada high prices, jadi bisa saja kondisi keuangan kalian ini mungkin bagi kalian saat ini merasa kurang cukup atau kalian khawatir tidak bisa mencukupi. Tapi kalau kalian berusaha, kalian mampu untuk mengatasi dan menghadapi situasi kalian di 2 minggu ke depan. Dan ingat, kesempatan itu akan hadir. Pakailah intuisi kalian. Jangan terlalu takut. Kalau sudah yakin dan mantap, silakan maju untuk melangkah ke hal yang sudah kalian inginkan atau akan kalian kerjakan. Ini bagus banget nih, Patch of Fire dan Perwira Piala ini. Oke, selanjutnya kita lihat pesan dari 99 of Miracles tentang keuangan kalian atau karir. Tuh kan, jangan tunggu. Tadi saya jelaskan bahwa kalau kalian butuh uang, butuh bantuan, tolong lakukan. Jangan malu atau sungkan, mintalah bantuan kepada orang yang kalian percayai. Di sini jelas, jangan tunggu masalah. Bila hidupmu terus berada atau berputar pada satu titik yang sama, berarti saatnya membuat perubahan. Jangan tunggu masalah datang atau hal buruk terjadi, baru berpikir untuk melakukan perubahan. Berubah untuk kebaikan saat kamu masih kuat dan sehat, jangan selagi masih ada kesempatan. Terlambat kalau kamu baru mencari payung saat hujan sudah membasahi tubuhmu. Berubahlah sekarang, oke? Di sini pesannya bahwa kalau kalian butuh bantuan, jangan ditunda.
Dan jika kalian mendapatkan kesempatan ini, seperti tawaran pekerjaan, tawaran order atau mendapatkan order, yakin bahwa kalian bisa menyelesaikan project atau order itu tepat waktu ya. Di sini maka diperlukan intuisi kalian, ketajaman hati kalian dalam memilah mana sih yang baik untuk kalian itu. Jangan sampai kalian karena takut, kebanyakan takut, jadi kalian tidak take action ya. Tuh, jangan berubahlah sekarang. Lalu selanjutnya Ketua yang Oracle pesan untuk kalian apa? Batara, Aswan, dan Aswin. Segala racun yang bersarang akan hadir beserta penawarnya. Nah, di sini menjelaskan bahwa jika kalian merasa sedang kesulitan, pasti akan ada kemudahan setelahnya. Setelahnya seperti apa? Setelah kalian berjuang, berdoa, dan hasilnya pasti akan ada bantuan, pasti ada penawarnya. Kalian tidak akan dibiarkan sendiri ya di dalam hal ini. Mungkin Tuhan sedang menginginkan kalian lebih yakin dengan diri kalian. Jadi kalian jika ingin usaha lebih baik, ayo berjuang. Jangan sampai ini padahal hal itu belum terjadi. Bahwa di sini yaitu racunnya bersarang akan hadir beserta penawar. Jadi di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin kalian tidak menyadari bahwa ada kemudahan itu, tapi jika kalian sedikit lebih mau melambatkan ritme kalian dalam menilai kehidupan ini, cross check lagi kehidupan kalian, mungkin kalian akan mengetahui bahwa oh iya, ternyata kehidupan gue tidak sesulit yang gue pikirkan gitu. Ternyata setelah gue lagi susah, ada aja yang bantu. Itu kan sebuah bantuan dari Tuhan juga, perantaranya lewat manusia ya. Jadi kalian jika butuh bantuan selama 14 hari ke depan, tolong katakan. Jangan sampai kalian menahan diri sampai kalian tidak bisa bergerak, mumpung masih ada waktu. Dan minta tolonglah kepada orang yang kalian percayai ya. Karena di situ keren banget kan. Terlambat kalau kamu baru mencari payung saat hujan sudah membasahimu. Jadi untuk minta bantuan itu bukan sesuatu hal yang buruk, apalagi memalukan. Itu tidak sama sekali. Mintalah bantuan ketika kalian merasa sangat-sangat butuh. Sebab di sini kalian mungkin sedang berada di kondisi yang kurang stabil ya, atau benar-benar lagi menjaga keuangan agar tidak kebobolan. Tapi kalian sudah berusaha dan tetap ada keperluan yang mendadak dan kalian bingung bagaimana bisa mencukupinya, ya minta bantuan aja. Tapi bukan berarti saya menyarankan kalian untuk hutang piutang, tidak. Tapi lebih ke arah jangan dipendam sendiri. Ceritalah sama teman yang kalian percayai. Tidak mungkin teman yang kalian percaya itu tidak akan membantu kalian. Saya sangat amat yakin di file ini kalian punya teman yang bisa diandalkan. Oke? Segitu aja readingan kali ini. Untuk part 1 penghapus kucing. Jika ada penjelasan saya yang tidak sesuai situasi dan kondisi kalian, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang tidak tepat, saya juga minta maaf. Dan semoga bacaan ini bisa membantu kalian agar lebih berhati-hati untuk 2 minggu ke depan. Di sini kalian akan mendapatkan sebuah tawaran yang baik. Tinggal bagaimana kalian bisa yakin dan percaya bahwa kalian mampu. Ya. Sampai jumpa di lain konten. Terima kasih yang sudah like, comment, and share atau bantu subscribe di sini. Kita akan baca di file 2. Dadah. Hai kalian yang sudah memilih file nomor 2, penghapus panda. Oke, kita akan baca kondisi keuangan kalian. Seperti biasa, general reading. Ini udah saya shuffling, biar tinggal gampang baca aja. Oke, kita akan buka ya. Kondisi keuangan kalian saat ini. Oke. Kondisi keuangan kalian saat ini cukup stabil ya. Lalu selanjutnya ada kartu. Oke. Kematian. Ini bukan pertanda buruk juga.
ini bisa dikatakan transformasi, dalam artian kalian di sini merasa stabil, mungkin stagnan di suatu titik tertentu. Kalian mungkin tidak terlalu banyak tabungan, atau kalian berada di zona nyaman kalian dalam kondisi keuangan. Di sini kalian diminta untuk jangan selalu berada di zona nyaman untuk kondisi keuangan, karena di sini ada transformasi. Jangan merasa udah cukup, tapi jangan pula terlalu ambisi. Lalu selanjutnya, hal yang apa kalian perlu lakukan? Tuh, karena hasil yang mungkin kalian merasa cukup, atau kalian merasa senangnya di zona nyaman, kalau kalian tidak melakukan transformasi, saldo kalian mungkin nggak akan begitu banyak bertambah. Atau kalian merasa segitu aja. Karena di sini diminta untuk transformasi dari kematian ke si dungu ini the full ya. Kalian harus berani untuk melakukan investasi atau membuka usaha baru, atau minimal bisalah buka online shop agar uang kalian tuh berkembang ya. Tidak di satu titik itu. Jadi kalian bisa naik sedikit demi sedikit. Lalu selanjutnya, kesempatan untuk kalian membuka usaha atau membuka jalan kalian biar saldo kalian bisa menambah sedikit-sedikit. Seperti apa? Pembantu piala. Oke. Kalian diminta untuk membantu atau berinvestasi pada sebuah peluang usaha yang akan datang pada kalian, atau bisa kalian punya uang banyak nih. Jangan lupa bersedekah, ya, karena dengan sedekah itu akan memperlancar rezeki kalian. Bagi yang percaya, kalau tidak apa-apa, tapi saran saya, berbagilah pada sesama. Dengan membantu kayak orang yang sedang susah, kalian itu sedang menabung hal baik untuk diri kalian. Jadi, kalian mungkin akan lebih banyak lagi mendapatkan cara untuk menambah saldo kalian, menambah keuangan kalian. Jadi jangan lupa untuk berbagi di sini. Intinya yang dari awal saya baca, teruslah berbagi dan berinovasi. Jangan terus berada di zona nyaman, karena zona nyaman itu hanya akan membuat kalian nyaman, lalu kalian tidak biasa untuk survive lagi. Jadi kalau misalnya usaha kalian lumayan stabil, nah sedikit-sedikit tuh kalian liriklah ke usaha yang lain, atau bolehlah kalian nabung atau berinvestasi di emas, atau di mana lagi, saham atau apapun yang kalian kuasain ya. Jadi ini tetap tolong hati-hati untuk mengatur keuangan kalian. Ya, oke. Lalu kesempatan untuk kalian tuh apa sih yang dalam hal keuangan ini? Tuh, Two of Water ini sama loh sama ini. Keren banget sih ini kalian. Two of Cups itu sama dengan Two of Water. Ini kalian lumayan hoki kayaknya nih. Tapi tetap hati-hati ya, dan ingat selalu berbagi. Mungkin di sini udah memang rajin berbagi karena kalian merasa cukup kan, kalian senang berbagi kepada sesama. Ini untuk bacaan 14 hari ke depan ya. Kapan pun kalian lihat video ini, boleh kalian tonton. Two of Water dan Two of Cup tuh sama, kalian tuh punya keseimbangan. Akan ada lebih seimbang lagi, kalian bisa mengelola. Jadi kalau kalian mulai berinvestasi atau membuka usaha baru, insya Allah itu akan jadi hal yang akan menjadi hal baru dan stabil dalam hidup kalian. Jadi saldo kalian tuh bisa nambah dari hari ke hari atau bulan ke bulan ya. Tidak di titik itu aja. Oke. Lalu selanjutnya ada apa? Oke. Two of Earth. Saya tidak bacaan rivas di sini. Kesempatan kalian ini tentang materi banget. Kalian bisa menyeimbangkan. Lihat ya, ini materialnya adalah Pentacles di sini, Earth dan Bumi. Jadi kalian akan seimbang, atau kalian perlu belajar untuk seimbang.
jangan terlalu boros. Pakailah uang kalian untuk hal yang baik, hal yang bisa membawa manfaat untuk diri kalian. Contohnya yaitu berbagi tadi. Jadi kalian jangan khawatir bahwa walaupun di sini ada kartu kematian, saya bacanya ini adalah kartu transformasi. Jadi kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian. Atau kalian sebenarnya udah punya ide bagus gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa mengaplikasikan ide itu atau merealisasikan ide tersebut agar apa yang kalian inginkan itu bisa terwujud. Makanya kalau di sini sudah stabil, kematian di sini saya baca transformasi sekali lagi, biar kalian tidak terfokus di kematiannya saja. Ini keren banget sih Afat nih. 224 emang selebrasi banget. Di pile nomor 2 ini keren. Tapi kalian harus mencoba memikirkan dari sisi lain, berinvestasi atau membuka usaha baru untuk diri kalian ya. Dan pesan saya tetap hati-hati. Kalau ingin membuka usaha itu, jangan sembarangan juga. Pertimbangkan segala konsekuensinya. Oke, ini pesan untuk kalian. Dari 99 of Miracles. Beristirahat. Oh iya. Kamu telah bekerja terlalu keras. Saatnya beristirahat. Jangan memaksakan diri di luar batas. Sangat penting untuk menyeimbangkan kebutuhan pikiran, jiwa, dan raga. Tubuhmu yang berhak untuk mengisi kembali energinya. Tubuhmu juga berhak untuk mengisi kembali energinya. Tidur yang cukup dan menjalankan pola hidup sehat, baik untuk produktivitas sejati dan kesejahteraan jiwa ragamu. Oke, baik. Di sini tuh kalian ada yang beberapa masuk di zona nyaman dalam artian merasa cukup dengan apa yang kalian bikin. Ada yang beberapa memiliki target lain. Dalam artian tuh ketika kalian sudah berhasil membuka usaha ini, kalian punya keinginan membuka usaha yang lain. Makanya di sini transformasi itu perlu, tapi juga ingat harus beristirahat. Seimbangkan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Jangan sampai kalian sibuk nyari uang ya, terus kesehatan kalian terabaikan. Itu jangan sampai. Makanya di sini seimbang itu juga tentang kesehatan juga masuk dan finansial juga masuk. Beristirahat aja kalau kalian merasa capek atau lelah itu ya. Jangan sampai kalian malah memporsir diri kalian secara berlebihan. Maka di sini kalian tuh hoki banget dalam artian tuh selalu punya kesempatan bagus dalam mengembangkan bisnis kalian. Hanya saja mungkin kalian ketika menjalani itu tuh lupa untuk beristirahat, maka kartu ini keluar. Jadi selama 14 hari ke depan, lakukan apa yang ingin kalian lakukan, tapi tetap ingat jaga kesehatan kalian. Oke, kita akan baca Wayang Oracle, pesannya untuk kalian keuangan dan kesempatan ini apa? Rukmuka Rukmakala. Halangan dan rintangan akan selalu ada di setiap perjalanan menuju keberhasilan. Kalahkan, maka niscaya keanugerahan akan didapat. Ya, ini kan tantangan kalian tuh di sini memulai hal yang baru itu. Memulai hal baru itu tidak mudah pasti. Memulai sebuah bisnis, memulai sebuah pekerjaan yang baru itu pasti tidak mudah. Makanya diminta untuk mengingat bahwa halangan dan rintangan itu akan selalu ada di setiap perjalanan. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan sebuah halangan dan rintangan, jangan patah semangat, berhenti sejenak dan atur strategi kalian dalam melangkah. Ya di sini tuh keren banget sih. Di sini lumayan hoki. Dan takutnya ketika kalian mencoba menjalankan tersandung sedikit masalah mungkin, dan jangan sampai hal itu membuat semangat kalian surut ya. Oke, segitu aja bacaan untuk file nomor 2 Panda. Seperti biasa, jika ada yang resonate, terima kasih udah menyimak. Jika tidak resonate, jangan berkecil hati. Dan saya mohon maaf untuk kata yang tidak atau kurang berkenan di hati kalian. Saya minta maaf untuk hal itu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak file nomor 2. Terima kasih juga untuk kalian sudah like, comment, and share di video kami ya.
Oke, selanjutnya kita akan mulai file nomor 3. Dadah. Hai kalian yang sudah memilih file nomor 3. Penghapus macan ya. Ini bacaannya adalah kondisi keuanganmu dan kesempatan yang akan datang di 14 hari ke depan. Sudah saya shuffling biar cepet. Nah, kita akan langsung buka kondisi keuangan kalian. Ahli tafsir agama. Kalian di kondisi keuangan kalian ini ada yang stabil, ada yang lumayan boros ya. Jadi untuk yang boros mungkin kalian harus belajar mengelola itu. Mengelola keuangan kalian. Jadi tidak langsung selalu serta-merta membeli apa yang kalian inginkan, tapi membelilah kalau kalian butuh. Ingin dan butuh itu beda banget ya. Lalu ini kenapa sih kalian bisa boros atau kurang stabil? Oke, kalian membantu orang ya. Ini tidak apa sih membantu orang. Hanya saja jangan lupa untuk diri sendiri ya. Bukan berarti kita egois. Tapi kita pisahkan ini untuk orang, ini untuk kita. Kalian baik banget di sini. Jadi kalian bukan boros, kalian senang membantu. Kalian suka membantu orang dengan finansial kalian. Oke, lalu hal yang perlu kalian lakukan adalah membantu tongkat. Bergeraklah. Nih, jadi hal yang kalian perlu lakukan adalah lebih kreatif lagi, lebih inovasi, lebih mempunyai inovasi baru dalam hal bisnis atau hal keuangan kalian. Di sini kan ada ahli tafsir agama yang artinya kalian suka membantu orang. Atau kalian mungkin ada yang meminjam. Nah, jika ada yang meminjam tapi kalian cross check dulu. Jangan langsung memberikan. Apalagi misal kondisi keuangan kalian sangat ngepas ya. Kalau ingin bantu orang boleh. Tapi dipilih lagi mana yang perlu kalian bantu, mana yang tidak. Karena di sini kalian lumayan sangat-sangat baik. Selain tadi kan saya bilang boros. Sedikit yang boros, sisanya memang sering suka membantu orang. Lalu selanjutnya, pembantu tongkat ini meminta kalian, artinya meminta kalian untuk lebih kreatif lagi, melihat hal apa yang bisa kalian eksekusi dalam kehidupan realita kalian itu. Dan kalian harus lebih peka lagi, mana sih yang bisa menghasilkan, mana yang tidak. Dan jika kalian sudah punya ide, tolong direalisasikan atau diterapkan. Jangan hanya sebatas menjadi keinginan atau mimpi-mimpi aja gitu ya. Lalu ini kesempatan untuk kalian tuh apa? Kalian keren banget. Kalian memang oke, karena kalian di sini keadilan. Kalian akan mendapatkan keadilan, dan betul kalian suka berbuat adil ya. Dan kalian suka membantu itu karena sifat adil kalian yang tinggi emang. Dan juga kalian memang keren banget sih. Ada ahli tafsir agama dan keadilan. Kalian cukup bersahaja, dan kalian kenapa suka membantu ya karena jiwa kalian tuh tinggi. Jiwa sosial kalian tuh tinggi banget terhadap sesama. Oke, selanjutnya kita akan buka ya. Hal apa sih? Kesempatan apa sih yang akan datang pada kalian? Keadilan ini tentang apa? Kesempatan kalian. Seven of nih. Kalian yang memilih file nomor 3. File nomor 3. Seven of Earth. Jika kalian ingin mengelola keuangan kalian, tolong perhatikan diri kalian dulu, utamakan diri kalian. Karena di sini kalian itu melihat
yang di luar, tapi terkadang lupa yang di dalam. Jadi kalian lupa mengelola diri kalian. Karena kesempatan itu akan hadir jika kalian menyadari diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak menyadari diri kalian sendiri, kalian tidak bisa atau sepertinya akan kesulitan untuk menyadari kesempatan baik itu. Maka di sini kalau keadilan itu juga karena kalian sering membantu, tapi ingat untuk diri kalian juga. Dan kalian mungkin akan mendapatkan sebuah tawaran dari luar atau akan ada orang baru yang ingin meminjam uang, mungkin ya. Jadi lihat di arah ke sana. Sedangkan punya pentakel kalian di sini artinya. Kesempatan kalian itu jika kalian ingin mendapatkan perubahan yang baik, tolong pahami diri kalian. Kalian memang berjiwa tinggi atau berjiwa besar dalam artian sosial kalian tuh tinggi banget, rasa sosial kalian, cuman sesekali tolong perhatikan diri kalian sendiri ya. Karena kesempatan itu akan hadir ketika kalian menyadari kondisi kalian sendiri. Terus selanjutnya ada kartu ini. Kesempatan kalian di sini adalah untuk mengatur lagi keuangan kalian. Karena aslinya kalian di sini segi keuangan lumayan stabil ya. Hanya saja kalian kalian sering membantu itu kadang membuat kalian merasakan kesulitan sendiri. Bantulah orang lain tanpa harus mengabaikan diri sendiri. Di sini kan nggak terbakar nih. Jadi kalau kalian sudah bisa mengenali diri kalian, ya kalian bisa mengatasi hal-hal ini. Yang terbakar ini anggap saja bahwa apa sih keperluan kalian tuh ya bisa kalian atasi, atau hal-hal yang mengganggu kalian tuh bisa kalian atasi. Oke. Selanjutnya tentang keuangan atau karir ya. Gunakan uang dengan bijak. Ini nyambung banget ya. Kalian boleh kok bantu orang, boleh banget. Tapi ini kata sampai keluar berarti sangat amat kenceng pesannya untuk hati-hati mengelola keuangan kalian. Karena kalau kalian punya kesempatan pun untuk menjaga atau menghasilkan uang, tapi kalau kalian tidak bisa mengelola itu, ya sama aja kalian capek sendiri nantinya, tidak punya tabungan untuk diri sendiri. Gunakan uang dengan bijak. Saatnya mengevaluasi kondisi keuanganmu. Apakah kamu membelanjakannya melebihi kemampuanmu? Membeli sesuatu hanya untuk menghilangkan rasa sakit, perasaan negatif, atau obsesi tidak sehat? Berhenti bersikap impulsif dan mulailah belajar bertanggung jawab untuk masa depanmu. Keputusan tidak bijak hari ini akan menentukan bagaimana kondisimu nanti. Berhemat bukan berarti kikir. Menabung dan berinvestasi bukan berarti tidak bahagia. Bijak tentang keuangan adalah tentang membuat skala prioritas tuh. Kan dari awal saya jelaskan ya bahwa adilah kalian memang punya jiwa sosial tinggi, tapi bukan berarti kalian harus selalu membantu orang. Untuk membantu orang pun itu ada skala yang kalian perlu lihat atau harus kalian cek. Apakah orang ini layak dibantu? Takutnya kalian hanya dimanfaatkan, itu bisa juga, tapi selebihnya diminta untuk cross check dulu. Apakah ini orang perlu dibantu atau tidak? Kalau tidak perlu, jangan. Karena kebaikan kalian itu tidak akan sia-sia. Hanya saja kalau sampai mengganggu keuangan kalian sendiri, ya itu kurang bagus ya menurut saya. Maka sini gunakan uang dengan bijak. Ada kalian nyambung banget dari awal ini. Maka diminta untuk adil lagi, keluar kesempatan untuk adil dengan diri sendiri, lalu keluar kartu ini. Ini mengingatkan saya bahwa membantu orang itu baik dan benar. Hanya saja
ada fase-fase yang harus kalian pertimbangkan. Maka di sini berhenti bersikap impulsif dan mulailah belajar bertanggung jawab untuk masa depan. Jadi kalian harus punya tabungan juga, nggak harus banyak. Minimal sebulan kalian punya patokan untuk simpan sekian. Nggak usah banyak-banyak, misalnya sebulan berapa gitu kan. Mumpung kalian masih kerja, mumpung kalian masih usaha, mumpung kalian masih muda juga gitu kan ya. Jadi jangan sampai keboros atau kebaikan kalian itu malah membuat kalian agak susah di masa tua. Dibilang susah juga tidak, takutnya karena ini kan ada sebab dan akibat ya. Kalau kalian di masa saat ini tidak menjaga keuangan kalian atau tidak punya tabungan, ya kita tidak tahu masa yang akan datang itu seperti apa nanti. Memang kebaikan itu, saya ulangi lagi, tidak sia-sia, tapi kebaikan itu harus dikelola agar tepat pada sasaran. Oke? Kita akan buka nih wayang oreka. Pesannya untuk kalian apa? Jeng jeng. Prabu Destarastra. Destarastra. Jangan biarkan ketidakadilan merajalela di hadapanmu. Ambillah tindakan tegas agar tidak mudah terhasutkan. Jangan sampai buta mata dan buta hati. Di sini diminta untuk adil. Kalian boleh membantu, tapi kalian harus juga paham bagaimana kondisi orang tersebut. Jangan serta-merta kalian karena suka membantu ya udah kalian harus bantu. Jadilah orang baik yang tegas ya. Kalau baik dan tegas itu lebih baik daripada baik tapi tidak bisa tegas. Tegas dalam melakukan keputusan, tegas ingin membantu atau tidak. Maka di sini ada tentang ketidakadilan. Di sini kartu keadilan. Kalian diminta untuk adil dengan diri sendiri. Bantulah orang yang memang perlu dibantu ya. Jadi sini kesempatan kalian tuh keren. Kesempatan kalian di sini tuh adalah untuk mengelola keuangan kalian. Jangan sampai kalian malah karena sering membantu dan kalian lupa menabung ya, itu bisa membuat hal yang tidak nyaman nanti. Karena tabungan itu sangat perlu ya. Memang tidak menjamin, minimal kalau ada tabungan kita sedikit tenang. Bukan berarti kita tidak percaya Tuhan ya, tapi kan menabung itu lebih baik. Ya kan? Kita tidak tahu ada kebutuhan apa ke depannya. Karena di sini keuangan kalian itu, makanya saya bilang agak boros. Itu bukan ada yang membelanjakan dan beberapa ada sering berbagi. Jadi kalian lupa untuk menabung. Oke, menurut saya segitu aja file nomor 3 penghapus macan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain tema lagi. Dan saya mohon maaf untuk kata-kata yang tidak tepat atau tidak bagus untuk kalian. Di sini saya minta maaf. Terima kasih yang sudah like, comment, and share. Dan yang udah komen, terima kasih juga ya. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel kami, Rinrin Ranran. Kita akan bertemu di next konten, di lain tema lagi. Sampai jumpa, dadah.